Kumpulan Houthi Yaman melancarkan peluru berpandu balistik ke kawasan Jaffa di tengah Israel. Jurucakap Houthi Yahya Sari'a pada Ahad berkata, operasi tersebut menggunakan peluru berpandu jenis Palestin 2 dan diisytiharkan berjaya. نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. عملياتنا الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، وإنا بعون الله مستعدون وجاهزون للتعامل مع أي تطورات قد تحدث خلال الأيام المقبلة. Bro, pas konflik Israel-Iran makin panas, Houthi dari Yaman ngacir baku tembak juga. Ratusan rudal dan drone ditembakkan ke kapal dagang dan fasilitas Israel. Sekarang situasi makin runyam, kapal kargo tenggelam, korban luka, dunia nahan napas, jalur Red Sea terancam. Aksi ini bisa merembet jauh ke ekonomi dan keamanan global. Awal Juli, kelompok militan Houthi yang dikenal kuat dengan dukungan Iran mulai menyerang kapal dagang dan objek Israel. Pada tanggal 6 dan 7 Juli 2025, Israel langsung membalas dengan serangan udara di pelabuhan Hodeidah, Ras Isa, Salif, dan pembangkit Ras Kantib. Ini respon atas peluncuran 2 rudal dari Yaman, yang kuat dugaan berasal dari koordinasi Houthis Teheran. Meski begitu, serangan mereka bukan sembarangan, melibatkan drone, perahu drone, rudal. Tentera Israel bagaimanapun mendakwa minta peluru berpandu dilancarkan dari Yemen ke arah Israel pada awal pagi Ahad. Susulan itu, siren amaran diaktifkan di beberapa kawasan. Israel turut mengeluarkan amaran terhadap Houthi bagi melaksanakan sekatan laut dan udara sekiranya serangan berterusan. Kapal kargo berbendera Liberia, Magic Seas, dan kapal Yunani Eternity Sea jadi sasaran. Awak kapal dievakuasi, tapi sayangnya 2 tewas dan kedua kapal kemungkinan tenggelam. Ini mengundang kekhawatiran global soal keamanan laut di jalur Red Sea. Serangan di area strategis ini bukan cuma soal balas dendam, tapi juga menegaskan keberpihakan Houthis pada Palestina dan Iran, tindakan yang diklaim solidaritas. Israel Quds mengancam blokade laut dan udara Yaman, hingga menyebut takdir Yaman akan sama dengan Iran jika terus menyerang. Ini makin menaikkan risiko eskalasi. Kondisi ini cepat menyebar di berita internasional dan media sosial, menjadi peringatan keras bahwa konflik Timur Tengah bukan sekadar soal 2 negara. Sekarang rudal dari Yaman masuk hitungan, dan ini melibatkan kekuatan besar lain seperti Iran, Rusia, dan tentu saja negara-negara Barat. Pertama, penyerangan kapal Magic Seas dengan drone dan rudal memaksa evakuasi 19 kru, dan kapal itu kemungkinan tenggelam. Ini bukan prank, operasi nyata yang mematikan. Houthi juga menyerang kapal Eternity Sea, menewaskan 2 orang dan 2 lagi hilang. Dampaknya berantai dan bikin jalur perdagangan Red Sea jadi zona bahaya. Sementara itu, balasan Israel juga brutal dan tepat sasaran. Pelabuhan dan fasilitas listrik Yaman jadi sasaran. Serangan ini jelas bertujuan melumpuhkan kemampuan operasional Houthi, sekaligus memberi sinyal serangan terhadap Israel ada harganya. Lokasi-lokasi kritis seperti Hodeidah jadi sorotan utama dalam pertempuran udara. Yang bikin makin serius, Israel mengancam bakal memberlakukan blokade total, baik laut maupun udara. Sinyal ini bikin dunia waspada, karena Red Sea adalah urat nadi global, terutama bagi rute Eropa-Asia. Gangguan distribusi energi dan komoditas bisa bikin harga melonjak, dan negara maju harus kembali mengerahkan armada militer. Di tengah situasi ini, Houthi mengklarifikasi bahwa mereka menerima dukungan Iran, mulai dari intelijen, sistem rudal, hingga pelatihan taktis. Bahkan ada dugaan Rusia juga memfasilitasi teknologi rudal mereka.
Ini memicu kekhawatiran eskalasi geopolitik di wilayah yang sebelumnya relatif stabil. Secara geopolitik, ini perpanjangan dari perang proksi. Iran-Israel terjadi lewat tangan Houthis. Iran dan Rusia semakin terlihat aktif mendukung Houthi, bagaimanapun lewat teknologi rudal dan koordinasi. Ini bukan konflik lokal, tapi momentum pengukuhan poros anti-Barat. Pengaruh mereka semakin terasa. Bagi Israel dan negara-negara Barat, serangan ini jadi ancaman keamanan global. Mereka mulai mengerahkan kapal perang ke Red Sea untuk melindungi rute maritim. ASEAN dan Inggris aktif patroli, yang artinya potensi bentrokan sengit meningkat. Pilihan kapan dan bagaimana bereaksi jadi dilema besar di meja diplomasi dan militer. Ekonominya juga bahaya. Red Sea adalah jalur vital transportasi laut, dari minyak, gas, hingga barang konsumsi. Gangguan berarti kenaikan ongkos logistik global dan inflasi di berbagai negara, terutama di Eropa dan Asia. Perusahaan sudah mulai mengalihkan kapal lewat rute berbeda, tapi itu bikin waktu dan biaya makin membengkak. Untuk ASEAN dan Indonesia, kondisi ini jadi sinyal dini. Sektor ekspor dan impor bisa terganggu, harga energi domestik ikut naik, dan strategi geopolitik harus siap ambil peran menjaga stability. ASEAN bisa menawarkan mediasi agar krisis regional tak makin melebar dan merusak ekonomi global. Indonesia berpotensi terdampak di dua sektor utama, energi dan ekspor. Indonesia impor minyak mentah dan LNG. Harga global naik jadi beban negara. Sedangkan produk ekspor lewat perairan Selat Malaka harus diarahkan ulang, menaikkan biaya logistik dan waktu pengiriman. Ini bisa memicu inflasi kecil di harga barang. Secara diplomatik, Indonesia bisa mengambil peran lebih besar. Dengan posisi geografis strategis dan reputasi sebagai negara moderat, Indonesia berpeluang jadi mediator, menawarkan platform diskusi antara pihak terkait, ASEAN, PBB, negara-negara Islam, dan Israel. Inilah kesempatan untuk memperkuat diplomasi aktif kita. Dunia internasional jelas terguncang. Bank Dunia dan IMF sempat memberi peringatan soal kenaikan harga pangan dan energi karena gangguan rute perdagangan. Amerika Serikat dan Uni Eropa sekarang mulai pertimbangkan paket stimulus untuk menahan dampak inflasi. Perusahaan multinasional pun mulai susun strategi rute cadangan. Jika krisis ini berlarut, efeknya akan terasa lebih luas. Muncul ketegangan baru antara pasukan Barat dan sekutu Iran-Rusia, eskalasi bisa makin parah kalau serangan dipicu lawan balik. Rute darat lewat selatan Afrika bisa jadi alternatif mahal, tapi tetap bikin resesi ekonomi meluas. Dalam 1 minggu ke depan, besar kemungkinan jalur diplomasi darurat digencarkan. PBB dan negara-negara besar akan dorong gencatan senjata teritorial dan perlindungan jalur maritim. ASEAN dan negara Teluk bisa ikut memfasilitasi dialog damai. Indonesia punya posisi tawar besar buat bikin forum regional. Dari sisi keamanan, kapal perang Amerika Serikat, Inggris, Prancis diprediksi diperkuat. Indonesia perlu meningkatkan kajian situasi dan skema koordinasi maritim multilateral. Tak kalah penting, TNI AL bisa ikut patroli laut sipil sebagai bentuk diplomasi keamanan dan reassurance bagi pengusaha pelayaran. Secara ekonomi, perusahaan pelayaran kemungkinan menghindari Red Sea, mengarahkan lewat Cape of Good Hope. Ini bikin ongkir naik, harga komoditas energi dan pangan terbang. Pemerintah RI harus bersiap dengan kebijakan penyokong emas, subsidi energi, cadangan pangan. Ini krusial agar inflasi nggak menggila. Kalau semuanya terlaksana, Indonesia bisa menunjukkan leadership, jadi negara yang sigap menjaga stabilitas, sekaligus merakit kebijakan protektif domestik. Tapi kalau telat respons, harga bisa melonjak dan dampak ekonomi langsung terasa di masyarakat. Apalagi kelompok rentan seperti nelayan dan sektor transportasi. Bro, ini bukan berita biasa. Serangan rudal Houthis dan respons Israel kini bisa mengguncang perekonomian dunia, dari harga bensin sampai biaya kirim. Dan Indonesia ada di tengah peperangan itu, bukan sebagai korban, tapi bisa jadi penjaga stabilitas. Kalau kita bisa manfaatin momentum ini,
bukan cuma selamatkan jalur ekonomi, tapi juga memperkuat peran global Indonesia sebagai mediator dan penjaga perdamaian. Tapi semua itu harus diiringi langkah proaktif, diplomasi, patroli laut, dan manajemen ekonomi dalam negeri yang tanggap. Kalau kamu setuju bahwa Jakarta harus ambil peran aktif ini, tulis di kolom komentar, Indonesia pelindung jalur maritim. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar update diplomasi dan geopolitik kita makin tajam dan berbobot.